Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meneruskan video nomor 31. Video 31 sudah membahas terkait konsep laporan keuangan, laporan arus kas. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang ada di buku KISO Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi ketiga. Ya, jadi ini ada beberapa contoh soal kita bahas. Di brief exercise 5.12 di sini ada informasi atas Kaiser Beverage. Jadi pada tahun tertentu ya, tahun tertentu di sini net income-nya ada $40.000, kemudian ada ada transaksi atau saldo-saldo nih. Seperti dividen yang dibayarkan itu $5.000. Kemudian di sini ada terjadi increase in account receivable. Ada juga increase in account payable. Ada pula di sini capital expenditure, ada depreciation expense, dan juga ada isu daripada notes payable. Nah, nanti yang diminta adalah yang pertama kita sajikan, sebenarnya dihitung net cash dari kegiatan operasi, kemudian kita lihat juga dari kita mau membahas terkait dengan free cash flow. Jadi ada dua yang mau saya bahas di sini. Yang pertama net cash provided by operating activity sama free cash flow-nya. Oke. Di sini untuk laporan arus kas tidak langsung, kita harus mengkoreksi net income terlebih dahulu. Kalau bikin laporannya silakan pertama-tama di sini kalian sertakan dulu judul perusahaan, Kaiser Beverage, kemudian laporannya, statement of cash flow, karena saya mau membahas yang operasi saja, maka di sini saya ada keterangan parsial ya, karena saya menjelaskan hanya sampai operasi. Di sini periodenya, misal for the year ended 2000 berapa. Gitu. Oke, yang pertama net income. Jadi tahap selanjutnya setelah kita bikin judul, kita taruh dulu di sini angka net income-nya $40.000. Di sini kita tambahkan mata uangnya dulu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita taruh net income di sini, oke, kita bisa merekonsiliasi gitu. Kita mulai dengan rekonsiliasi dari kegiatan operasi terlebih dahulu. Nah, di sini ingat untuk kegiatan operasi itu terkait dengan hal-hal yang mendeterminasi net income, tetapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kas gitu. Contoh yang pertama, dividen paid. Kalau dividen paid itu kan kas keluar, tapi dividen paid kita sudah pelajari bahwa untuk kesepakatan kita akan memasukkan dividen paid untuk kesepakatan di buku KISO untuk pengerjaan tugas. Dividen paid nanti akan dikategorikan kepada financing activities. Oke, sekarang untuk increase account payable itu kan masuk kepada kegiatan operasi. Increase in account
receivable, increase in account payable, kemudian depresiasi expense juga. Nah, kita mulai coba dengan depresiasi expense. Kalau depresiasi expense ini kan memang seperti ini bentuk dari jurnalnya, depresiasi expense pada accumulated depreciation. Atas penjurnalan depresiasi expense pada akumulasi depresiasi sebenarnya kan nanti akan mengurangi net income. Tetapi kita lihat nanti kan sampai kapanpun sebenarnya jurnal ini nggak ada unsur kasnya ya, gitu. Tidak ada unsur kasnya sampai kapanpun yang namanya jurnal depresiasi kan akan seperti ini, depresiasi expense pada akumulasi depresiasi, tetapi sebenarnya dia tidak ada unsur kasnya sehingga nanti bisa kita koreksi, gitu. Kita koreksi dari apa? Dari kegiatan operasi. Ya, kemudian untuk item yang kedua, jadi nanti rekonsiliasi yang pertama tadi kan depresiasi expense akan mengoreksi net income gitu. Jadi net income versi accrual basis akan dikoreksi dengan depresiasi expense dengan sifat positif. Kenapa tadi sudah saya jelaskan? Awalnya dia mengoreksi atau mengurangi net income versi accrual, padahal di dalamnya kan tidak ada unsur kasnya, sehingga pada saat rekonsiliasi kita balik, kita memposisikan dia sebagai penambah net income versi accrual, versi kas basis. Nah, kemudian kita lihat tadi untuk increase in account payable. Kalau increase in account payable itu kan adanya penjualan, kenaikan penjualan, tapi konsumen kita ngutang kan. Jadi sebenarnya bisa kita bilang seperti ini. Jurnalnya piutang kita bertambah, account receivable bertambah, kemudian sales kita juga bertambah. Padahal kita lihat di sini atas account receivable dan sales pada saat kita mengentry jurnal itu dalam 1 tahun kan sebenarnya belum ada kasnya. Padahal ya namanya sales ini kan akan menambah net income versinya accrual basis. Padahal kalau kita lihat atas jurnal entry ini saja pada saat kenaikan pada saat kenaikan piutang itu kan belum ada uangnya. Gitu, sehingga di sini atas kenaikan piutang justru kita akan mengoreksi dengan sifat mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena pada saat ya net income versi accrual kan belum ada kasnya, sehingga kalau kita mau cari net income versinya kas basis ya kita balik aja, kita kurangi kenaikan AR, dampak atas kenaikan AR. Baik, kalau dampak atas kenaikan AP kan seperti ini ya. Misal kita tulis expense pada account payable. Pada saat pengakuan expense pada account payable kan belum ada kasnya, sebenarnya belum ada kas yang keluar, tetapi ini sudah berdampak kepada net income versinya accrual basis. Iya, net income-nya jadi akan berkurang gara-gara ada expense pada account payable, sehingga untuk net income versi kas basis itu meminta untuk dikoreksi. Kenapa? Kan atas entry ini belum ada kasnya, berarti ya balik dong, dibalik gitu. Karena dia awalnya adalah mengurangi net income versi accrual basis, sehingga pada saat rekonsiliasi ini sifatnya adalah menambah. Karena apa? Karena increase in AP. Nanti berbeda kalau decrease in AP. Kalau decrease in AP berarti kan ada pelunasan. Ada pelunasan utang gitu. Berarti nanti kasnya akan berkurang, sifatnya adalah negatif. Karena kita bicara increase in AP berarti di sini adalah positif, mengoreksi positif atas net income. Seperti itu, sehingga di sini kita bisa lihat
net cash provided dari kegiatan operasi untuk Kaiser Beverage ini adalah 41.000. Kalau kita lihat, ini item-item yang kita koreksi ini netnya sebesar 1.000 bersifat positif. Sehingga nanti net income accrual ditambah dengan efek koreksi 1.000 positif jadi 41.000. Oke, baik, itu adalah statement of cash flow untuk parsial ya, untuk kegiatan operasi. Nah, sekarang bagaimana dengan free cash flow-nya? Kita lihat free cash flow itu adalah mencerminkan dari ibaratnya aliran kas bebas. Maksudnya aliran kas bebas ini apa? Kita tentukan dari kas bersih atas kegiatan operasi, nanti kita kurang dengan capital expenditure, juga kita kurang dengan cash dividend. Itulah free cash flow bagi satu entitas. Jadi kita lihat di sini free cash flow-nya ternyata unsurnya tadi net cash provided by operating activity. Kenapa provided? Karena kan di sini adalah positif. Jadi kegiatan operasi itu memprovide. Beda kalau nanti hasilnya negatif, berarti used, digunakan. Gitu. Jadi nanti entitas akan berhati-hati gitu. Kalau misalkan harus berhati-hati kalau misalkan ternyata atas kegiatan operasinya justru negatif. Karena kan kegiatan operasi itu ya berkaitan dengan penjualan. Berkaitan benar-benar langsung atas kegiatan operasi gitu. Nanti bagaimana kalau negatif? Jadi itu akan menjadi konsiderasi atau manfaat sebenarnya daripada penggunaan informasi dari laporan arus kas. Nah, ini setelah kita dapat 41.000 ya kita masukkan dari net cash provided by operating activity, kita masukkan rumusnya lagi, kita kurangi dengan capex-nya, capital expenditure. Di sini ada $8.000. Capex-nya itu adalah pembelian peralatan ya. Kita masukkan capex-nya, kemudian di sini ada kas atas pembayaran dividen gitu. Jadi ada pembayaran dividen ke investor yang merupakan dari kegiatan pendanaan gitu. Memang ya konsekuensi logis dari perusahaan nerbitin saham adalah perusahaan harus membayarkan return ke pemegang saham berupa dividen tunai. Salah satunya bisa dividen tunai. Oke, jadi nanti net cash 41.000-nya kita kurangi dengan 8.000, kita kurangi dengan 5.000, sehingga kita bisa dapatkan free cash flow-nya adalah 28.000 atas Kaiser Beverage. Kita masuk kepada BE 5.13. Di sini ada PT Ames Limited, dia melaporkan net income, jadi ada informasi-informasi di 2019 itu salah satunya adalah net income sebesar 151.000 Hong Kong dollars. Kemudian selama 2019 ada informasi nih. Ada informasi seperti kenaikan account receivable, ada juga kenaikan account payable, ada depresiasi expense. Jadi kita diminta menyajikan sama seperti 5.12, menyajikan partial cash flow bagian operasi saja. Baik, di sini kita lihat ya, untuk piutang sendiri masuk kepada kegiatan operasi. Untuk increase, untuk efek dari kenaikan dari account payable, itu juga masuk kepada kegiatan operasi, dan juga depresiasi expense, ini karena mendeterminasi net income, tetapi tidak ada unsur kas di dalamnya, ini juga termasuk ke dalam item rekonsiliasi untuk kegiatan operasi. Jadi kita punya 3 item yang akan kita koreksi. Nah, net income atas accrual basis sendiri itu kita sudah punya sebesar 151.000 Hong Kong dollars. Jadi ini in thousand Hong Kong dollars ya.
pertama-tama sebelum nyusun jangan lupa judul laporannya dulu, nama perusahaan, statement of cash flow for the year ended Desember misal 2019. Oke, net income-nya kita sajikan 151.000. Kemudian setelah net income, karena ini pakai indirect method, langsung aja adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Di sini kita tulis depresiasi expense. Depresiasi expense merepresentasikan beban ya. Sebenarnya beban yang masuk ke dalam laba rugi yang mendeterminasi net income, tetapi gak ada unsur kasnya. Jadi awalnya dia ngurangi net income nih, si depresiasi expense. Nah, untuk kita koreksi ya berarti harus bersifat menambah net income versi kas basis. Oke, sudah nih. Untuk depresiasi expense besar 44.000. Kemudian terjadi kenaikan account receivable. Nah, tadi kenaikan account receivable tentunya dibarengi dengan entry jurnal account receivable pada sales. Atas jurnal itu kan sebenarnya belum ada unsur kasnya ya. Sehingga ini juga dikoreksi. Awalnya menambah net income, karena kan account receivable pada sales. Awalnya menambah net income, tetapi kan pada saat itu belum menambah net income. Gitu. Jadi harus kita koreksi dengan cara negatif untuk koreksi net income atas versi kas basis kita. Jadi kita harus mengurangi. Kemudian ada lagi ketika perusahaan justru meminjam nih, increase in AP. Increase in AP berarti kan expense pada account payable, tetapi pada saat increase in AP tersebut kan belum ada unsur kasnya, belum ada kas yang dikeluarkan, sehingga kita harus mengoreksi secara positif. Atau bisa dibilang ya perusahaan minjam uang ya kasnya ibaratnya mungkin bisa kalian bayangkan ya kasnya kan bertambah. Bisa jadi seperti itu analogi mudahnya lah. Sehingga dari ketiga item rekonsiliasi totalnya adalah 40.500. 40.500 ini nanti akan kalian tambahkan dengan net income versi akrual, sehingga net cash provided by operating activity adalah 191.500 Hong Kong dollars untuk Ames Limited. Baik, kita mulai untuk bahas soal selanjutnya. Ini datang dari Martinez SA. Jadi di sini di brief exercise 5.14 di sini ada transaksi atau informasi keuangan di 2019. Oke, ada sale of land building, ada purchase treasury shares, ada purchase land. Kita bahas satu-satu sambil kita membuat compute net cash provided atau used by investing activity. Provided nanti kalau posisinya positif, used kalau posisinya negatif. Gitu. Provide itu dihasilkan, kemudian use itu digunakan. Nanti kita bisa lihat dari hasil akhirnya saja. Ya, silahkan masukkan nama judul laporan keuangan. Di sini dalam dollar ya, R dollar. Dimintanya adalah investing activity. Nah, kalau investing activity, ingat, investing activity berarti kan posisi perusahaan itu kan memiliki uang. Berarti nanti kita fokusnya adalah pada aset-aset tidak lancar, karena perusahaan berinvestasi. Jadi berinvestasinya bisa ke capital expenditure, bisa ke property, plant and equipment, bisa juga ke sekuritas-sekuritas. Bisa sekuritas utang, bisa sekuritas ekuitas, tetapi memang ya lihat dulu itu harus investasi yang tidak lancar, artinya jatuh temponya, jangkanya tuh lebih dari 1 tahun, 1 periode akuntansi.
Yang pertama itu kita ada sale of land building. Jadi perusahaan menjual buildingnya. Kita tahu bahwa building itu adalah aset tidak lancar. Berarti atas penjualan daripada aset tidak lancar ya kita masukkan ke kegiatan investasi. Karena menjual berarti posisinya perusahaan dapat uang atau tidak? Dapat uang. Karena dapat uang nanti berarti kan posisinya kas masuk. Karena kas masuk di sini ya tulis saja positif karena itu tadi sell itu menjual. Oke, setelah kita tulis berapa angkanya 191, kemudian kita masuk kepada ini penjualan daripada treasury shares. Tadi ingat treasury shares itu merupakan komponen ekuitas. Komponen ekuitas itu bukan merupakan investasi. Kenapa kalau nerbitin saham itu kan justru kita yang butuh dana. Ini kita lagi mengidentifikasi kalau kita posisinya ya berinvestasi gitu. Jadi bukan ya, treasury shares tidak masuk ke kegiatan investasi. Kemudian purchase land, kita membeli tanah. Nah, tanah termasuk kepada plan property and equipment, sehingga atas akuisisi dari tanah tersebut, atas purchase dari tanah tersebut masuk ke kegiatan investasi gitu. Posisinya plus atau minus, purchase, membeli, berarti kas kita berkurang. Sehingga di sini posisinya negatif 37.000. Payment of cash dividend, lagi-lagi perusahaan karena dia udah nerbitin saham, dia bayar dividen. Ini bukan kegiatan investasi, ini masuk kegiatan pendanaan. Lewat ya. Purchase of equipment, membeli equipment. Equipment kan termasuknya plant, property and equipment, bagian daripada aset tidak lancar. Sehingga masuk ke kegiatan investasi. Gitu. Jadi beli peralatan, beli mesin ini masuk ke kegiatan investasi. Nah, di sini jangan lupa tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena purchase. Purchase itu membeli. Oke. Item selanjutnya, apakah penerbitan daripada saham biasa itu masuk kepada kegiatan investasi? Ingat, kalau nerbitin justru bukan karena kita punya uang ya, karena kita butuh uang. Nah, ini berarti issuance daripada ordinary shares itu masuk kepada kegiatan financing. Tidak akan kita masukkan. Kemudian untuk retirement dari bond. Jadi pelunasan obligasi, pokok obligasi itu juga bukan merupakan kegiatan investasi. Itu adalah utang jangka panjang. Gitu. Itu masuknya ke kegiatan pendanaan, sehingga nanti kalian tuliskan lagi judulnya. Di sini langsung saja karena kita akan membuat cash flow from investing activity, silakan dituliskan. Item-itemnya apa aja? Tadi sudah kita tentukan ada 3, sale of land building, positif, purchase of land negatif, purchase of equipment juga negatif, sehingga net cash provided by investing activities di sini positif. Gitu. Penjumlahan kas masuknya 1 item, kas keluarnya 2 item. Gitu. Oke. Baik, itu sudah selesai ya untuk instruksi net cash provided by investing. Kalau di BE515 itu sepertinya kita juga diminta untuk ini ya, menyajikan cash flow from financing activities. Ya sudah, kita hitung aja. Tadi kan issuance of ordinary shares masuk. Nah, issuance of ordinary shares itu 147.000. Positif ya, karena kita nerbitin saham atau menjual saham berarti kita dapat kas. Selanjutnya, payment of cash dividend. Karena kita bayar dividen 95.000 berarti kas kita keluar. Sehingga di sini negatif 95.000. Oke, untuk
item selanjutnya adalah purchase daripada treasury share, saham yang sudah kita edarkan, kita beli kembali. Karena kita beli kembali berarti kas kita berkurang sebesar berapa? Sebesar informasi di soal 40.000. Retirement dari bond. Retirement dari bond merupakan pengurang kas karena melunasi obligasi berarti berkurang sebesar 100.000. Karena pelunasan berarti kas kita berkurang. Jadi ada satu item kas masuk, ada 3 item kas keluar. Sebenarnya bisa kita cross check juga di sini. Payment dividend adalah masuk ke financing activity, kas keluar. Tadi redemption of debt atau retirement ya, itu juga keluar. Reakuisisi juga kas keluar. Oke, sehingga di sini kita langsung jumlahkan saja apakah nanti net cash provided atau used. Ternyata di sini posisinya adalah net cash used. Net cash used by financing activities sebesar 88.000 yang terdiri dari 4 item, 1 item kas masuk dan 3 item kas keluar. Oke, baik, sekian videonya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengerjakan soalnya ya kita harus milih terlebih dahulu sebenarnya untuk mana yang masuk ke operasi, mana yang masuk ke pendanaan, mana yang masuk ke investasi. Nah, untuk operasi sendiri, kegiatan operasi atas penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung ini harus dimulai dari koreksi laba bersih. Oke, baik. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.